Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Mom and Dad, dimanapun Anda berada, baik yang ada di rumah maupun di tempat kerja ataupun di kantor. Halo, semoga kita semua dikumpulkan dalam keadaan yang sehat ya. Nah, untuk menemani acara santai siang hari ini, yuk kita sama-sama ngobrolin tapi juga bermanfaat dengan narasumber kita pada siang hari ini, Dr. Fatima Safira Alatas. Kita mau ngobrolin tentang anak sering sakit perut. Yuk kita kenali penyebab dan tanda bahayanya ya. Bersama saya, Dr. Susanti Himawan SPA, selaku moderator atau pembawa acara pada IG Live kali ini. Dan sebelumnya, saya hendak berterima kasih untuk Primaku dan juga Yayasan Gastroenterologi Indonesia yang sudah mengadakan acara IG Live pada siang hari ini. Nah, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita undang narasumber kita pada siang hari ini, Dr. Fatima Safira Alatas, SPAK PhD. Beliau adalah seorang konsultan anak subspesialis gastroenterologi dan hepatologi atau saluran cerna dan penyakit hati. Beliau saat ini berpraktek di Rumah Sakit Hermina Jatinegara dan RSCM. Ada banyak sekali pendidikan yang sudah dilalui oleh beliau. Di antaranya yaitu beliau menamatkan pediatri gastroenterologi dan hepatologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan sebelumnya menamatkan doctoral course for Doctor of Philosophy di Departemen Pediatric Surgery di Universitas Kyushu, Fukuoka, Jepang. Dan tahun 2021 hingga 2024, beliau adalah seorang Head of Indonesian Pediatric Collegium dan menjadi member of Asian Society of Pediatric Research Council Board dan juga menjadi Vice Chair dari tim liver transplant di RSCM. Yuk cus langsung kita sambut narasumber kita pada siang hari ini. Halo, selamat siang Dr. Fatima Safira Alatas. Apa kabar Dr. Safira? Halo Dr. Safira, selamat Halo, siang. Halo halo dok, Tante semakin Santi. cantik dan semakin glowing ya Dokter Safira ini. Wah, semoga dokter selalu sehat ya dok. Siang-siang. Suaranya Oke agak dok, putus kedengeran ini. oke. Dok, siang hari ini kita tuh mau ngobrolin tentang anak sering sakit perut. Kita mau kasih tahu nih dok, kira-kira penyebab dan tanda bahayanya apa aja. Nah dok, bisa nggak dok, mohon dijelaskan, kira-kira apa aja sih dok penyebab dari anak sakit perut ini? Ya, terima kasih Tante Santi. Jadi memang kalau misalnya anak sakit perut itu sekarang banyak banget ya datang ke Hmm. kita eh, karena berbagai macam hal. Jadi kalau anak sakit perut mesti dilihat dulu, yaitu kelainan fungsional atau yang sesuai yang nggak ada macam-macamnya ya, atau ada sesuatu. Jadi ada sesuatu yang berhubungan sama anatominya misalnya, atau ada hal-hal penyakit yang lain. Kalau misalnya Hmm. nggak ada apa-apa, udah dilihat anaknya baik-baik aja, nggak ada masalah perdarahan atau apa yang lain ya. Jadi kita nggak ada masalah infeksi segala, mungkin itu kelainannya namanya fungsional, jadi berhubungan sama lifestyle-nya dia. Itu biasanya Hmm. anak ya. Tapi tentunya dilihat juga dari bayi gimana, anak lebih besar lain lagi, anak udah adolesen mungkin beda lagi, gitu ya. Beda dengan dewasa itu satu macam. Tapi kalau anak kita lihat dari age-nya, biasanya mereka beda-beda penyebab dari sakit perutnya tersebut. Oke, dok, kalau menurut pengalaman dokter Safira sendiri, paling seringnya tuh karena apa sih dok? Kalau anak-anak misalnya balita tuh paling sering karena apa? Dan kalau remaja paling sering karena apa dok? Biasanya kalau anak kecil-kecil itu masih gerakan-gerakan khususnya mungkin kurang bagus ya, belum matang kita bilangnya, belum sempurna. Jadi dia kalau dengan makanan-makanan tertentu bisa juga karena alergi, bisa atau misalnya makanannya yang kurang bagus, terlalu banyak gula atau misalnya kurang fiber, kurang minum, ada sembelit, itu semua bisa bikin dia sakit perut. Nah, kalau anak lebih besar, bisa juga hal-hal yang kayak tadi, yang seperti alergi biasanya enggak, tapi biasanya sembelit misalnya ya, BAB-nya kurang lancar, atau biasanya stres, atau dia mulai minum Hmm. kopi
dan lain-lain, tidurnya nggak cukup. Jadi dia mulai jadi sakit perut deh. Kalau anak lebih besar ya udah sekolahan banyak PR dan lain-lain itu. Jadi ternyata lifestyle itu sangat mempengaruhi juga ya, Dok. Ya, mulai dari Nah, makanan, size dan lain-lain itu sama juga mempengaruhi. Nah, Dok, kapan sih, Dok, kita itu boleh, oh ya, dalam tanda kutip, membiarkan anak kita, dan kapan kita harus buru-buru nih bawa ke dokter, gitu. Atau mungkin ke instalasi gawat darurat ya, Dok, ke IGD. Kira-kira ada tanda bahaya Iya, khusus nggak, Dok? kalau uh, kalau misalnya anaknya bilang sakit perut, habisnya masih main-main, makan masih oke, anaknya gizi bagus, ya nggak ada masalah, itu sih nggak usah cepet-cepet, santai aja lihat dulu, beresin, ada apa nih di makanan-makanannya, mungkin apa anaknya ada yang nggak cocok misalnya makanannya, atau kadang-kadang suka manja aja dibilang sakit perut, tapi sebenarnya dia nggak ada apa-apa, senang aja Drama dari cari perhatian. perhatian ya, Dok, iya. Apalagi anak Betul. perempuan ya, Dok, banyak dramanya ya, Dok. Iya. Apalagi kalau ngeliat ibu bapaknya concern gitu ya, wah takut dia makin seneng lihat dia liatin nanti mau minta sesuatu Apalagi dia bilang dia dulu. drama mungkin Tapi abis kan punya adik baru gitu kadang ya, Dok. Mencari perhatian, iya, bilangnya sakit perut. itu sering tuh biasanya kalau orang tuanya lupa misalnya perhatiannya ke adik barunya itu semua dia nggak diinfo gitu untuk biar dia lebih cinta misalnya sama adiknya itu sering dia sakit perut macam-macam deh. Oke, Dok. Kalau Nah, kalau untuk pertolongan pertama yang bisa orang tua lakukan di rumah tuh apa ya, Dok? Sebelum kita bawa nih ke dokter. ya, tadi ada yang pertanyaan yang kalau misalnya kapan yang harus cepet-cepet ya. Kalau cepet-cepet tuh Mm-mm. misalnya dia, sakit perutnya tuh hebat banget sampai dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia nekuk banget ya perutnya. Apalagi Hmm. misalnya ada demam, uh, ada muntah-muntah yang hebat sampai nggak bisa masuk sama sekali. Apalagi buang air kecilnya berkurang, nah itu udah harus cepat-cepat. Apalagi kalau misalnya ada muntah, ada bercak darahnya. Anak-anak kecil atau bayi kecil ya, Hmm. itu harus cepat-cepat ke rumah sakit jadi nggak boleh didiemin gitu. Kalau lagi dalam kondisi kayak gitu, pertolongan pertamanya apa ya, Dok, yang bisa kita lakuin di rumah? Kan pasti bingung nih, Dok. Oh, misalnya, aduh anaknya ngeluh sakit perut, atau misalnya anaknya muntah-muntah, atau ada mungkin muntah darah, atau BAB dengan bercak darah, misalnya gitu. Yang orang tua bisa lakukan apa ya, Dok? Biasanya kita kalau misalnya nggak ada muntah darah atau apa ya sakit perut banget itu boleh pakai roda nyeri bisa yang kayak paracetamol yang enteng-enteng gitu ya bukannya ibuprofen kalau ibuprofen kan biasanya malah mengiritasi tapi cuma paracetamol itu bisa ngilangin sakit perutnya biasanya sementara nah tapi kalau ada muntah-muntah kita nggak boleh maksa kan ada ibu-ibu ya kalau misalnya dia muntah wah panik wah kasih lagi makan wah anak saya nggak kekurangan makannya keluar kasih lagi makan nah itu tambah deh muntahnya biasanya jadi mesti Hmm. dipastikan anaknya misalnya 10-15 menit nggak boleh dikasih apapun dulu baru di sendokin dikit-dikit pakai air putih lihat responnya dia kalau kayaknya dia nggak mau udah mulai diem lagi uh, diem dulu 10-15 menit baru nanti dikasih lagi 1-2 sendok lebih tenang misalnya ada obat anti muntah di rumah kasih yang penting minum dulu karena kan anak rentan kurang cairan jadi itu Hmm. kalau udah kalau bisa dibawa ke rumah sakit untuk lihat kenapa anaknya Hmm. sih apa nggak ada apa salah makan keracunan dan Oke, Dok. Jadi ternyata ada beberapa tips ya dari Dokter Safira yang bisa kita lakukan di rumah. Nah, Dok, di tengah situasi kondisi yang heboh dengan gagal ginjal akut ini, kan jadi was-was ya, Dok, para orang tua nih di rumah mau kasih obat anti muntah. Kira-kira apa ya, Dok, yang aman? Atau misalnya bisa nggak, Dok, ada obat yang dalam bentuk gak sirup gitu, Dok? Apa yang bisa kita lakukan, Dok? sebenarnya ada kalau obat anti muntah yang penting kan yang tadi ya yang kasih sedikit anti muntah tuh kalau misalnya ada tablet misalnya namanya domperidon domperidon itu kalau dewasa 1 tablet biasanya kalau anak besar udah
40-50 kilo, ya boleh aja 1 tablet. Tapi kalau masih 20-an kilo, kita kasihnya setengahnya yang ada di rumah misalnya. Kalau misalnya lebih lagi, cuma 10 kiloan, mungkin seperempat dari tablet tersebut bisa dipotong. Nah, Tapi itu sekarang udah informasinya sangat bermanfaat ya. Tapi sekarang udah banyak kok sirup lagi ya, udah banyak yang dirilis sama BPOM. Jadi saya harus mudah-mudahan ibu-ibunya terlalu masalah lagi dengan itu. Mudah-mudahan orang tua juga udah nggak terlalu was-was lagi ya, karena banyak sekarang orang tua dok yang udah kita bilang bahwa sirupnya udah aman kok, tetap nggak mau karena kayaknya kapok, trauma. Iya, dok. Kalau misalnya banyak nih suplementasi yang beredar di pasaran, terutama probiotik. Nah, boleh dijelaskan sedikit nggak dok, probiotik itu sebenarnya apa sih dok? Lalu apakah memang bermanfaat dok? Ya, banyak nih ibu-ibu ya biasanya tuh suka, anak saya mencret kasih probiotik, anak saya muntah kasih Hmm. probiotik. Nanti anak saya udah dikasih kok si probiotik tapi nggak berhenti juga. Nanti dia bilang kayak gitu. Ya memang probiotik itu kan bukan obat untuk anti muntah, anti diare atau apa, bukan. Dia hanya bakteri baik yang Hmm. dia hidup, dan bakteri baik ya kita bilang bakteri baik, bakteri yang bermanfaat untuk saluran cerna kita. Sebenarnya kita punya kan di dalam perut tuh banyak ya, uh, jutaan dari variasi kuman. Ada kuman yang kurang bagus jadi menyebabkan kembung atau penyakit, tapi ada juga kuman yang baik, itu yang namanya probiotik, yang bisa membuat kayak lapisan ya di saluran cerna kita dan kompetitif, jadi bikin si bakteri jelek itu tidak bisa berkembang. Nah, kalau misalnya ada masalah di saluran cerna, kadang-kadang komposisi tersebut itu jadi tidak seimbang, jadi banyakkan bakteri jelek daripada bakteri baiknya. Jadi kita kasih suplementasi tambahan si bakteri baik supaya saluran cernanya sehat dan anaknya nggak gampang terkena penyakit-penyakit saluran cerna, baik diare, atau misalnya kita kasih antibiotik, bakteri jadi nggak seimbang di saluran cerna, mencret dikit kasih antibiotik, demam dikit kasih antibiotik. Nah itu bikin saluran cernanya jadi nggak sehat, bakteri yang baik ikut mati gitu ya, karena si misalnya jadi komposisinya jadi nggak bagus. Nah biasanya kita boleh, kalau dia ada masalah saluran cerna, kita boleh kasih. Bukan berarti tiap hari sih dikasihnya, berdasarkan indikasi. Dia boleh kita tambahkan supaya komposisi tersebut bagus dan saluran cernanya sehat, sehingga anaknya bisa sehat ya. Kalau saluran cernanya sehat kan otomatis. Probiotik segala macam-macam dijual bebas, eh, bisa dipilih yang sesuai dengan anaknya yang suka. Biasanya ada yang saset, ada yang tablet bisa dikunyah, ada yang drops Sesuai. kan. Sesuai selera dan sesuai budget kantong gitu ya dok ya. Ya Tapi sesuai sebenarnya budget, ya mahal tuh. sebenarnya aman gak sih dok, meskipun dikonsumsi setiap hari itu aman dok? Dan dari sejak umur berapa ya dok boleh mengkonsumsi probiotik? Dari sejak lahir boleh probiotik. Jadi ada anak-anak yang sakit perut, bayi baru lahir yang sering nangis luar biasa itu ya, sampai berjam-jam nangisnya, itu kan sebenarnya nggak ada apa-apa di dalam perutnya. Jadi itu termasuk fungsional juga kelainannya. Itu biasanya kita kasih si probiotik. Nah probiotik itu bisa mempercepat si sakit perutnya itu hilang. Jadi dari lahir boleh, Hmm. bahkan bayi prematur pun itu bisa mencegah uh, yang ada lubang di ususnya ya, jadi ususnya jadi sakit, itu kita bisa cegah. Kalau di luar negeri ada penelitian-penelitiannya. Nah kalau untuk anak besar bisa dipilih yang saset, bisa yang tablet, itu mau konsumsi kapan aja sebenarnya boleh, tapi nggak perlu berlebihan karena kan bakal dibuang juga ya kalau misalnya berlebihan, dan nggak perlu tiap hari juga. Jadi boleh tapi tidak perlu sampai seperti itu, karena kan juga budgetnya mahal untuk probiotik, untuk kalau dikasih tiap hari. Jadi nggak angkro tapi nggak usah berlebihan. Kadang-kadang orang tua kasih aja semua deh, semua vitamin dikasih, padahal sebenarnya anaknya makannya bagus, komposisinya bagus, dan probiotik itu ada di beberapa makanan kayak keju, tempe, tahu, itu dia ada probiotik juga sebenarnya, yogurt ya. Jadi bisa ditukar sebenarnya dengan makanan-makanan yang sehat kayak akan fiber dan si probiotik tersebut. Jadi mau konsumsi boleh, tapi nggak perlu dalam bentuk yang saset-saset itu atau drops, atau itu makanan yang lain pun bisa kayak.
dengan probiotik. Bahkan susu-susu sekarang juga suka dikasih bahan Hmm. gitu. Oke dok, jadi ternyata probiotik boleh ya dok dikonsumsi namun tidak perlu berlebihan asal jumlahnya pas kurang lebih. Dan bisa diperoleh dari sumber makanan yang menjadi sumber probiotik alami gitu ya dok. Dok, kalau misalnya kolik pada bayi itu gejalanya tuh seperti apa sih dok? Banyak banget nih dok yang bertanya. Terus tips-tipsnya coba dok. Kadang-kadang bayinya nangisnya rewel, mamanya juga jadi stres dok. Jadi yang pusing tuh mamanya sekeluarga semua stres. Gimana dok cara menghadapi situasi seperti ini dok? Terutama bagi new mom kali ya dok. Mungkin kaget ngelihat anaknya, aduh nih anak kenapa ya mesti diapain ya? Nangis nggak berhenti-berhenti. Silakan dok. Ada yang namanya uh, infant colic ya, kolik infantil atau sakit perut pada bayi baru lahir. Itu biasanya tidak ada kelainan anatominya. Jadi dia menangis berlebihan karena perutnya kan belum sempurna sehingga belum bisa menerima partikel-partikel besar dari luar ya. Jadi paling bagus misalnya ASI. Nah itu dia biasanya tahan tuh perutnya. Tapi ada juga sih anak-anak yang dengan ASI pun misalnya sakit perut. Kadang-kadang itu disebabkan oleh misalnya alergi dari makanan-makanan yang dimakan oleh orang tuanya. Terutama misalnya kalau dia berlebihan nyerinya, misalnya sampai 3 jam sehari, dalam seminggu sampai 3 kali, sampai mengganggu tidur misalnya, orang tuanya juga jadi terganggu, itu biasanya kita minta untuk orang tuanya tidak mengkonsumsi susu sapi dulu, karena itu biasanya yang paling sering ya menyebabkan excessive crying atau kolik infantil. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Jadi yang perlu adalah parental assurance. Jadi yakin orang tuanya bahwa dia nggak kenapa-napa. Asal ada syaratnya, berat badannya naik bagus, nggak ada muntah berlebihan, nggak ada muntah darahnya, nggak ada BAB darah. Artinya itu dia infant colic yang biasanya normal pada bayi baru lahir sampai usia 4-5 bulan kadang-kadang. Kalau berlebihan, nangisnya biasanya kadang kita kasih ke mereka tambahan si probiotik. Nah, yang penting Hmm. adalah orang tua nggak boleh stres. Kalau orang tua stres, malah nanti bapaknya marahin ibunya, ini gara-gara kamu. Jadi pertengkaran rumah tangga ya dok ya. Jadi Ya, seru itu ceritanya. anak itu sampai tambah sakit si anak, si bayinya tambah sakit perut biasanya, tambah nangis-nangis. Jadi mesti tenang, didekap, taruh di badan kita yang tenang ya. Nanti bayinya biasanya lebih nyaman bisa tidur. Walaupun biasanya kalau misalnya masih ada sakit perut ya ditaruh dia bakal nangis lagi. Tapi dia nggak nangis yang berlebihan. Dia nggak mau ditaruh aja. Hmm. Anaknya ditaruh di badan orang tuanya. Itu yang Hmm. baik-baik. Biasanya sakit perut yang baru-baru lahir. Oke dok, jadi kolik itu juga salah satu penyebab nyeri perut pada bayi ya dok. Nah, kalau untuk anak yang sudah agak besaran sendiri, kalau sakit mah ada nggak sih dok kayak pada dewasa? Mungkin kalau remaja ada kali ya dok. Kalau anak-anak emang ada dok sakit mah? Ada. Jadi anak bayi pun sampai anak agak besar, anak adolescent ya, yang remaja, itu semua bisa sakit perut. Tapi biasanya berbeda-beda penyebabnya. Ada yang anak masih umur, kita juga punya MAH atau gastritis atau GERD ya pada anak, karena biasanya katup-katup dari saluran cernanya tuh belum sempurna, belum menutup dengan baik. Jadi dia suka ngiritasi. Jadi kalau makanan masuk, dia naik lagi ke kerongkongan, dia kan bawa eh, bawa asam ya. Jadi lama-lama iritasi kerongkongannya, dia bisa bikin sakit si anaknya, sakit perut atau karena katup terus dia muntah gitu ya. Jadi cepat si anak perutnya itu bekerja, naik muntah. Nah itu bisa bikin ada retching segala macam, itu bisa bikin jarang sakit perut. Yang paling sering juga karena makanan-makanannya. Jadi makanan dari orang tua tuh dikasih yang maunya anaknya aja gitu ya. Misalnya banyak coklat, permen, es krim, segala macam berbentuk manis-manis yang terlalu tinggi seperti itu bisa membuat saluran cerna jadi kurang bagus. Atau misalnya anak kegemukan, terlalu gemuk kan lucu, kesannya lucu ya. Padahal sebenarnya si saluran cernanya jadi nggak sehat, jadi sedikit meradang. Nah itu juga bisa bikin anaknya jadi sakit perut.
Kalau anaknya udah mulai sekolah, atau misalnya orang tuanya bentar-bentar dia salah dikit dimarahin, atau misalnya mesti high grade ya, harus harus gini, harus les, harus 100 uh, terus. Wah. nilai harus paling bagus, sehingga anak jadi nggak nyaman sekolah ya. Sekolah kok jadi kayak stressful gini, anaknya jadi stres, anak kecil juga bisa jadi stres. Nah, itu dia bisa bikin jadi sakit perut. Yang lain misalnya kebanyakan main gadget, duduk diem, nggak ada exercise sama sekali, itu membuat si saluran cerna juga jadi kurang baik, nggak sehat, gerakan-gerakan lambungnya mungkin jadi terganggu, sehingga dia bisa sakit perut. Kalau lebih dewasa lagi, itu lifestyle, kebanyakan atau ya juga sama ya, sekolahnya misalnya berat, kurang cairan, minum, kurang exercise, itu bisa sakit perut. Jadi banyak banyak banget penyebab sakit perut pada anak. Tapi beda nih. Oh, jadi beda umur juga beda sebabnya ya dok. Makanya daripada bingung-bingung, mendingan kita langsung bawa aja ya ke dokter Safira ya. Aduh dok bingung, soalnya anak sakit perut nggak tahu kenapa dok. Anaknya nggak bisa ngomong, biasa gitu kan dok. Nah dok, sebenarnya kalau dari dokter gimana sih dok? Mungkin dokter ada tips-tips cara menjaga kesehatan usus dan saluran cerna dok. Ada pantangan nggak dok untuk makanan atau minuman dok selain yang tadi dokter sebutkan misalnya kopi gitu dok. Kalau pedas-pedas gitu boleh nggak sih dok? Sebenarnya semua yang terlalu itu nggak boleh. Kalau terlalu banyak pedas ya dia nggak boleh. Kalau sekali-sekali hanya mau membuat anaknya bisa variasi taste ya, tahu ini lebih pedas, ini enggak, ya mungkin masih nggak apa-apa. Tapi semua tidak boleh terlalu uh, terlalu banyak. Jadi misalnya untuk penanganan yang anak dengan sakit perut itu macam-macam, dari mulai dietary nutritionnya itu harus benar, ada nggak fibernya masuk di anaknya. Penyakitnya orang Indonesia itu nggak suka makan sayur ya, anak kecil itu nggak suka. Anak-anak juga dok. Ya, itu dari kecil tuh nggak dibiasain. Kalau di luar negeri kan makan salad tuh kayak oke ya, karena Makanan dia biasa sehari-hari ya dok. ya makan bersama-sama. Nah itu tuh bagus sekali biasanya. Jadi fiber, dia jangan terlalu banyak yang terlalu manis, anaknya juga cukup cairan minum ya, supaya flow dari BAB-nya itu jadi lancar, tidak ada anxiety atau depression sehingga yang bikin sakit perut. Eh, yang lain sih seperti itu, exercise. Jadi mesti balance lah hidup, makannya cukup, nggak usah berlebihan, exercise, jangan terlalu stressful, boleh kasih anak aim high, misalnya ya pengen apa, tapi kalau belum tercapai, kasih encouragement, kasih motor ya, dimotorin anaknya tuh supaya mau belajar, tapi atas dasar diri sendiri, bukan karena takut sama mamanya, atau takut sama bikin anaknya sakit perut. Kalau pagi dia mau sekolah dia sakit perut, nanti pulang sekolah dia sehat lagi, kan seringnya anak seperti itu, atau nggak jadi sekolah jadi sehat tiba-tiba, itu Jadi mesti cari tahu. alasan ya dok. Itu mami-maminya harus tahu, jangan-jangan Harus jeli. eh, dia ada masalah dengan sekolahnya, terlalu stressful, dilihat atau ada dibully dari teman-temannya, mungkin ya harus diidentifikasi kalau benar-benar anaknya mau sekolah seperti itu. Itulah kira-kira. Oke dok. Gimana sih dok caranya bedain kalau anak ini tuh cuman ngada-ngada aja cari alasan atau yang benar-benar sakit perut gitu. Selain misalnya ya abis itu anaknya main-main gitu. Misalnya kan itu ketahuan ya dok. Tapi kan kita juga kadang-kadang was-was ya ini beneran gak sih sakit perutnya apa ngada-ngada aja gitu dok. Mungkin dokter ada clue tertentu gitu dok untuk para mam supaya tidak mudah terlena sama rayuan anak-anak ini dok. Dia sakit perut kalau mau sekolah, atau misalnya bilang sakit perut tapi mukanya santai-santai aja. Jadi dia bilang sakit perut, bilang sakit perut tapi mukanya santai aja, sakit perut tapi mukanya bahagia aja gitu, biasa. Itu biasanya, atau nggak ada tahanan di perutnya, berarti dia belum tentu sakit perut yang benar ya. Ada psikologis, jadi mesti dilihat apakah uh, ada cuman pada waktu tertentu karena dia nggak suka sesuatu, dia punya cari alasan, habis selesai diikutin apa yang dia mau terus tiba-tiba hilang semua, mungkin itu nggak benar ya.
Tapi kalau dia lagi jalan-jalan nih, kita ajak jalan, tiba-tiba dia sakit, diam terus diam, dia nggak mau bergerak, nggak mau jalan. Nah itu dia benar sakit perut biasanya. Oke dok. Nah dok, tadi dok menyambung yang tips dari dokter bahwa kita tuh harus mengkonsumsi banyak serat. Nah, seperti yang sudah kita ketahui dok, bahwa anak-anak Indonesia ini kan kadang susah ya kalau dikasih makan sayur atau buah. Nah, sekarang tuh banyak suplementasi yang menggadang-gadang bahwa oh ya ini serat fiber gitu dok dalam bentuk kapsul. Nah, sebenarnya itu boleh dalam tanda kutip mewakili nggak sih dok? Atau lebih baik sumber alami dok? Ya pasti kan kalau misalnya kita udah serat fiber gitu ya, itu belum tentu nggak sesuai kadarnya, atau udah jadi powder seperti itu, apa benar pasti pasti dalam perut dia akan mengembang seperti jelly gitu. Jadi paling bagus sebenarnya ya pasti alami, selain ada vitaminnya juga dia belajar mengenal beberapa taste yang nantinya menjadi anaknya nggak picky eater, itu mesti dikenalkan dari kecil gitu. Jadi bagusnya seperti buah dan sayur itu dikasih. Kalau terpaksa banget baru misalnya kita rubah menjadi yang kayak jelly atau fiber lain itu seperti itu. Kalau belum bisa, tapi tetap anaknya harus dikenalkan dengan buah dan sayur supaya nggak jadi picky kita nggak mau apa-apa dan nggak sehatnya biasanya. Berarti Itu para cara. moms di rumah nih harus kreatif ya dok menciptakan menu-menu dari sayur yang enak. Misalnya sayurnya dijadiin pastel atau dijadiin risol gitu ya dok. Atau mungkin kayak buncis goreng, telur asin gitu kan enak ya dok kayak di restoran ya dok ya. Jadi kalau udah selesai dimasak, tester dulu ke dokter Safira enak apa enggak gitu kan ya dok. Dok, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Izin saya bacain ya. Pertama dari Healing Parenting underscore ID. Selamat siang dokter, izin bertanya. Kalau asam lambung apakah bisa terjadi pada anak usia 6 sampai 9 tahun? Bagaimana mengatasinya? Nah, ini tadi udah sempat disinggung sama dokter Safira. Baik dok, silahkan dijawab dok. Perut ya, umur 6 sampai 9 tahun sangat mungkin ya dia udah mulai usia sekolah artinya. Kalau udah mulai usia sekolah, ibunya lihat dulu. Pertama, apakah anaknya itu lifestyle benar apa enggak? Dia cukup enggak exercise misalnya? Dia cukup enggak cairan di anaknya? Lalu dia mau enggak makan makanan yang kaya akan probiotik ya? Seperti kayak yogurt lah, tahu tempe, atau keju. Itu makanan-makanan yang sehat kita bilang. Ada lagi chia seed segala macam, itu ada probiotik, itu bagus ya. Nah, eh, fiber. Nah, fiber tapi nggak boleh terlalu banyak juga. Kalau fiber terlalu banyak dan habis itu minumnya kurang, dia akan debalnya terlalu hebat sehingga malah nggak lancar. Jadi normal aja makan sayur buah biasa plus minum yang banyak. Lalu identifikasi anaknya ada masalah nggak ya di sekolahan misalnya. Di sekolahan dia apakah bisa engage sama temannya dengan baik, dia bisa cerita nggak pas pulang ada yang menyenangkan nih apa segala macam, artinya kan dia enjoy sekolahnya. Tapi kalau misalnya dia itu diam-diam aja, itu kita mesti hati-hati, mungkin dia ada masalah di sekolahnya sehingga dia jadi suka sakit perut seperti itu. Jadi mesti diidentifikasi beberapa hal. Lalu makanan, dia ada nggak sih kalau dia makan dia sakit perut, nanti makan yang lain dia nggak sakit perut, makan itu lagi dia sakit perut gitu ya. Berarti artinya mungkin ada faktor alergi makanan pada si anak yang bisa bikin juga sakit perut itu pada anak yang lebih besar biasanya, selain si depresi dan hal lain. Jadi harus dilihat beberapa aspek, makanannya bagus apa enggak, terutama lifestyle, ada faktor eksternal yang bikin dia bermasalah apa enggak. Satu lagi sembelit, ya BAB itu harus keluar 1 sampai 2 hari sekali, tidak keras, atau 2 kali sehari tidak cair gitu ya. Nah kalau itu polanya bagus seperti itu, sesuai dengan BAB yang normal, artinya mungkin bukan karena sembelit. Tapi kalau misalnya anak 3-4 hari sekali di baru BAB, udah gitu kecil-kecil, dia kan bilang sakit atau takut, dia ngelipet kakinya, dia nggak mau di toilet, nah mungkin dia sembelit, itu salah satu.
Jadi banyak hal yang bisa bikin sakit perut pada anak, tinggal dilihat aja dia itu kira-kira faktor dia sakit perut saat apa. Lain lagi ada namanya alergi tepung ya, yang dibilang gluten, alergi terhadap gluten yang banyak di luar negeri. Ini mulai ada beberapa misalnya di Indonesia seperti itu. Jadi itu nggak boleh juga terlalu banyak makan. Kalau dia dia habis makan makanan tertentu dia sakit, nah kita mesti identifikasi nih makanan apa, tapi mudah-mudahan bukan yang kita bilang celiac disease itu, yang dia nggak bisa terhadap gluten, harus pakai gluten free diet, itu repot lagi. Jadi banyak sih faktornya, tinggal dilihat aja. Yang penting nggak boleh ada masalah pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kalau ada masalah pertumbuhan sudah mengganggu pertumbuhannya dan perkembangannya si anak, si sakit perut, itu harus cepat-cepat ke dokter, nggak boleh dianggap remeh. Nah, Dok, tadi kan Dokter Safira sempat menyinggung bahwa minum juga harus cukup, Dok. Nah, ini pertanyaan juga dari banyak moms nih. Sebenarnya kalau minum air itu berapa cc sih, Dok, sebaiknya dalam satu hari? Ya, itu kan berkaitan dengan berat badan anaknya. Kalau di kedokteran sih ada hitungannya ya. Um, Dia 10 kilo pertama itu dia 100 cc per kilo. Nanti habis itu baru 10 kilo kedua 50 cc per kilo. Udah yang uh, di atas 20 kilo itu 20 cc per kilo. Jadi misalnya anak umur dia 15 kilo ya, ya udah 1250 1300 cc per hari itu paling bagus untuk dikonsumsi untuk anaknya. Tentunya seperti itu. Hmm. Gampang ya sebenarnya. 16 deh sehari kira-kira. Oke, baik. Dok, ini ada pertanyaan dari Mam Andina. Dok mau tanya, kalau misalnya anak ngeluh sakit perut, kapan ya kita harus curiga itu sakit mah atau bukan? Lalu kalau sakit mah mesti gimana, Dok? Ya. Jadi kalau misalnya sakit mah itu ada dua macam ya. Jadi gastritis aja, misalnya di dalam perut, di lambungnya saja peradangannya, dia itu kalau belum makan, kalau nggak makan dia sakit perut. Begitu dia makan dia enakan. Bisa juga kalau posisinya agak lebih di dalam, kalau dia nggak makan dia nggak begitu sakit perut. Tapi begitu dia makan dia berasa sakit perut banget gitu. Apalagi sampai nusuk ke belakang atau mengganggu tidur, itu yang sakit mah di situ. Ada lagi yang tipenya yang GERD atau GERD ya, gastroesophageal reflux disease, itu dia kalau makan kan anaknya nanti naik ke atas, dia bisa sakit perut bisa enggak, tapi lama-lama dia berasa panas, misalnya dadanya panas atau berasa kayak ada lendir terus di sini kayak nggak enak gitu, apalagi kalau habis makan nanti dia berasa jadi batuk-batuk. Nah itu kita harus curiga dia itu sakit. Jadi ada yang Hmm. tipenya reflux, ada naik ke atas, ada yang enggak, dia diem aja di situ, tapi bikin sakit. Apalagi itu kalau ada yang pada makan samyang challenge atau bon cabe, saya baru aja endoskopi ya, teropong anak usia SMA gitu, habis makan dia biasanya sehari-hari dia suka makan seblak. Nah, satu waktu dia makan makan mie pakai yang bon cabe terbaru tuh. Bon cabe level 50. 50. Ya, 50. Kita 10 aja kan sakit ya. 10, 20, 30, 40, 50 kan. Kan katanya kalau di iklannya tuh hanya panas di mulut. Tapi ternyata anaknya langsung muntah darah karena nggak tahan sama panasnya tersebut. Udah mie instan yang nggak bagus karena sulit dicerna, ditambah lagi dengan si bon cabenya. Atau yang samyang challenge juga pernah ada yang muntah darah seperti itu, ada sakit nyeri banget sampai barat-barat, kita lihat di lambungnya itu kayak stretch banyak sekali, itu karena di Samyang Challenge. Jadi hati-hati dilihat, makan harus yang bagus, mie aja udah nggak bagus, ditambah lagi seperti itu tuh pada anak dewasa. Wah, padahal emang biasanya tuh mie instan pasangannya bubuk cabe ya, Dok. Waduh, jadi pilih-pilih makanan supaya sehat dan bergizi. Nah, Dok, ini tuh ada pertanyaan dari Mam Rima. Dok, anaknya itu usia 6 bulan.
kenapa ya dok kalau tengah malam itu suka kebangun, terus kakinya tuh suka ke perut. Nah, apakah itu menandakan bahwa anak ini sakit perut atau ada normal nggak ya dok? Gitu dok. Silakan dok. Kalau dia kebangun, habis itu dia di 6 bulan. 6 bulan kan masih kecil banget ya. Mm-mm. Dia narik kakinya seperti itu, bisa aja dia sakit perut. Tapi belum tentu. Kalau misalnya dia tidak ada masalah, dia mungkin mau minum aja bisa, malam kan masih kebangun. Kalau misalnya dia dikasih minum pun gak mau, nangis-nangis, mungkin dia ada gangguan saluran cernanya. Coba aja misalnya ditenggorokin, habis itu ditepuk ke pantatnya biar dia tidur. Kalau dia tenang, artinya mungkin sekedar tidak enak, rasa yang gak nyaman di perut, itu bisa seperti itu. Gak usah dikasih macam-macam. Oke, baik dok. Yang penting mamanya nggak stres ya dok. Iya, Kalau yang babynya penting gitu, biasanya mamanya ikut stres juga soalnya dok. nggak bisa tidur. Iya, nggak bisa tidur. Stres itu begadang terus kayak sis kamling ya dok. Nah, ini dok, ada pertanyaan dari Mam Cantika. Dok, anak saya ini seringnya nggak mau sarapan karena katanya kalau habis sarapan tuh perutnya nggak enak, malah sakit perut. Apa wajar dok seperti itu atau ada sesuatu yang harus dikhawatirkan? Ya bisa dua ya. Jadi ada memang, kalau dia ada masalah di saluran cerna atau maaf gitu ya, dia biasanya memang pagi atau malam dia berasa nggak enak di perutnya, kembung, atau sakit perut. Jadi dia nggak kepengen makan. Atau memang kebiasaannya, ada orang-orang tertentu yang kalau pagi itu nggak bisa diisi apa-apa, paling minum dengan sedikit, makan roti kecil sedikit ya, atau makanan apa yang ringan, nanti sekitar jam 9, jam 10 baru dia bisa makan. Jadi kalau misalnya dia cuma nggak mau di pagi hari itu yang banyak, siangan dikit jam 9, 10 pas break sekolah dia mau, ya mungkin dia nggak ada masalah. Tapi kalau di break juga dia nggak mau makan, yang siangnya lagi nggak mau makan, dan dia berasa begah, perutnya nggak enak, kalau pagi berarti dia ada masalah di saluran cernanya. Gasi mungkin terlalu banyak gasnya, atau udah ya dia berasa sakit perutnya jadi nggak mau makan atau mual ya. Jadi ternyata mah ini bisa menurunkan selera makan anak juga ya dok, karena gas yang berlebih bikin perasaan perut ini menjadi kenyang terus gitu ya dok, anak jadi nggak mau makan. Gitu. Oke dok. Nah ini ada pertanyaan lagi dok dari Ibu Pradana. Siang dok, kenapa ya bayi usia 3 bulan full ASI seperti kesusahan dan agak rewel saat mau BAB? Atau hanya sekedar kentut saja, tapi fesesnya normal dok. Apakah aman dok? Bagaimana solusinya? Terima kasih dok, katanya. Jadi anaknya Ya, 3 bulan dok. umurnya baru 3 bulan. Iya, Tapi tapi katanya seperti kesusahan dan agak rewel kalau mau BAB atau kentut. Atau mungkin jangan-jangan maksud namanya bulat-bulat ya. kalau baru 3 bulan, kalau dia ASI eksklusif, dia memang nggak selalu BAB. Dia bisa sampai seminggu, 2 minggu kadang-kadang dia nggak BAB. Selama perutnya itu dipegang itu lembek-lembek aja, memang dia masih transient lactose intolerance kita bilang. Jadi masih perutnya masih kembung karena belum bisa mencerna susu laktosa dari orang tuanya. Jadi nggak apa-apa selama dia berat badannya naik bagus, nggak ada muntah hebat, BAB yang keluar itu normal, eh, lunak biasa, nggak ada darah, nggak ada apa-apa, nggak usah dipakai. Itu normal. Masih 3 bulan sebabnya saluran cernanya belum sempurna. Baik, dok. Jadi kalau yang untuk ASI eksklusif, nggak BAB 1 minggu, 2 minggu, masih bisa ditunggu ya, dok, asal nggak ada tanda bahaya lainnya. Nah, Ya, dok, kalau red flags sakit perut itu ada nggak sih, dok, yang warningnya gitu, dok? Supaya, wah ini benar-benar kayaknya ada sesuatu yang serius nih, gitu. Jadi buat pegangan para orang tua aja, dok, di rumah. ya, tadi kalau yang kelainan sakit perut itu kan ada dua, yang fungsional sama yang nggak fungsional. Kalau fungsional artinya dia anaknya tumbuh kembang bagus, dia nggak ada masalah ya. Cuma kadang-kadang sakit perut, kadang-kadang kembung, hilang timbul seperti itu, tapi nggak mengganggu apapun. Jadi kalau udah mulai ada penurunan berat badan,
perutnya membuncit, apalagi kalau nggak simetris ya, perutnya membuncitnya, anaknya pucat, BAB-nya berdarah, ada muntah darah, ada bengkak-bengkak misalnya, ada tanda-tanda infeksi lain, misalnya demam, berdemam, ya, batuk pilek melulu gitu. Nah, itu kita perlu curiga, apalagi kalau ada kuning di mata, dia pakai sakit perut juga, kita harus waspada bahwa ini bukan suatu yang fungsional. Tapi paling gampang sebenarnya itu berat badan. Kalau yang nggak ada macam-macam itu, tapi berat badannya sulit naik, apalagi mulai turun, ada muntah-muntah, tiap kali makan dia nggak mau, berarti dia sesuatu yang perlu diwaspadai. Oke, baik. Wah, nggak terasa banget nih dok. Ternyata sudah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol sama dokter Safira. Informasinya sangat, yummy sekali ya dok. Sangat bermanfaat dan sangat mudah dicerna juga nih sama para moms dan daddy di rumah. Dokter Safira, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Mungkin sebelum mengakhiri, dok, ada pesan-pesan khusus nggak dok untuk para moms dan dads yang ada di rumah nih dok? Bagaimana kita menjaga kesehatan usus anak-anak kita dok? Ya, thank you Dokter Santi. Jadi tentunya anak itu apa yang dia makan sehari-hari biasanya diintroduksikan sama orang tuanya dari awal. Kayak kita nggak suka misalnya sashimi sushi yang mentah itu, tapi orang Jepang suka banget ya sama sashimi sushi. Ini sama, kalau kita membuat anaknya suka makan berbagai macam, kenalilah dari mulai bayi dengan taste yang berbeda-beda. Jadi dia suka berbagai macam, dan kenalilah anaknya mulai dari kecil makan serat, uh, buah dan sayur. Jadi dia dikenalkan, jadi kasih lihat buku-buku bahwa anak yang sehat, anak yang pintar nih kayak gini nih. Jadi dia akan meniru, atau superhero-nya lagi makan spinach misalnya. Nah itu dia biar dia mau ya makan makan tersebut. Yang lain cukup cairan kayak tadi ya supaya BAB-nya lancar. Makanlah makanan yang banyak pre dan probiotik supaya saluran cernanya sehat, tidak terlalu banyak bakteri jelek, supaya komposisi bakteri baiknya lebih banyak daripada bakteri yang kurang bermanfaat di saluran cerna dan memproduksi gas. Yang lain, hindari anaknya stressful, jangan terlalu sering memarahi, kasih pengertian pada anak kenapa tidak boleh begini, kenapa tidak boleh begitu, kenapa harus mencapai nilai bagus, tapi bukan anaknya kalau nilai nggak bagus terus dikasih punishment ya terus menerus, jadi anak merasa stres untuk sekolah dan mencapai cita-citanya, itu bisa menyebabkan si sakit perut. Yang lain exercise, jangan lupa kalau anak lebih besar jangan terlalu banyak makan makanan junk food atau makan makanan dengan pengawet dan perwarna yang tidak sehat pada saluran cerna, apalagi kalau misalnya minum kopi terlalu banyak itu juga nggak baik untuk saluran itu. uh, Rasanya gitu. Kalau misalnya ada mulai terganggu berat badan pada anak nggak mulai makan, itu cepat-cepat dilihat apakah di perimakunya udah ada perubahan dari Warning. garisnya sesuai dengan garis yang dia sudah baik ya, di angka normal, udah mulai melenceng, itu cepat-cepat dibawa ke dokter. Baik, dok. Terima kasih banyak, dokter, atas tips dan triknya. Nah, terima kasih, dokter Safira, atas waktunya. Sudah meluangkan waktu untuk IG Live bersama kita pada siang hari ini. Sampai jumpa pada lain kesempatan di IG Live berikutnya. Dan semoga semua kita dalam keadaan yang selalu sehat. Baik, dokter Safira, sehat selalu, dok. Terima kasih. Terima kasih.